Halo semua. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Apa yang Yesus katakan adalah jawaban ketika dia ditanya oleh para muridnya di dalam Matius 24 ayat 3. Nah, jawaban Yesus ini mengundang salah satu pertanyaan yang paling sering dipertanyakan. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia tidak tahu kapan akhir zaman? Pada video ini, saya akan menjawab dengan dua jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban yang biasanya digunakan oleh para pengajar Kristen. Jawaban kedua adalah jawaban saya sendiri. Oke, kita mulai aja ya. Nah, jika teman-teman baca Alkitab, teman-teman akan menyadari bahwa sebenarnya Yesus sudah memberitahukan tanda-tanda akhir zaman. Apa yang Yesus tidak beritahukan adalah waktu tepatnya. Apakah 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, atau kapan? Kenapa Yesus tidak memberitahukan kapan tepatnya? Sebenarnya juga sudah dijelaskan pada ayat-ayat selanjutnya, yaitu Matius 24 ayat 42, Matius 24 ayat 44, dan Matius 24 ayat 46. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Maksudnya, supaya kita terus-menerus berbuat baik di sepanjang hidup kita. Bukan berbuat jahat di sepanjang hidup, lalu berbuat baik gara-gara udah mau mati. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Sampai di sini paham ya? Nah, tetapi kenapa Yesus memberikan jawaban dengan cara seperti itu di dalam Matius 24 ayat 36? Kenapa Yesus berkata, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Padahal, Yesus bisa berkata, tentang kapannya lu nggak usah tahu. Nah, pertama saya akan mulai dengan jawaban yang biasanya digunakan oleh pengajar Kristen. Jawabannya adalah karena Yesus mempunyai dua natur atau dua kodrat. Natur yang pertama adalah natur ilahi karena Yesus adalah Sang Firman Tuhan. Natur yang kedua adalah natur manusia karena dia lahir dari manusia. Jadi, Kristen bukan hanya percaya bahwa Yesus adalah 100% Tuhan, tetapi Kristen juga percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia. Teman-teman yang non-Kristen berusaha membuktikan bahwa Yesus adalah manusia, tidak akan berdampak apapun pada iman Kristen. Orang-orang Kristen akan tertawa dan berkata, iya dan amin. Karena orang-orang Kristen memang percaya bahwa Yesus adalah manusia. Orang-orang yang berkata bahwa Yesus bukan manusia, malahan dianggap bidat sesat oleh Kristen arus utama. Yesus adalah 100% manusia, tidak membuat Yesus bukan Tuhan. Ini seperti buku yang kita baca. Buku mempunyai dua natur atau dua kodrat. Natur yang pertama adalah perkataan yang disampaikan secara tersirat dan tersurat. Natur yang kedua adalah buku dan tinta secara fisik. Jika saya dan hanya saya yang menulis perkataan di dalam sebuah buku, maka buku itu adalah 100% perkataan saya. Tetapi buku itu tetap 100% buku. Kamu membuktikan bahwa itu 100% buku, tidak membuat buku itu bukan perkataan saya. 100% perkataan saya dan 100% buku dijumlahin tidak menjadi 200%. Paham ya? Nah, Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku
untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Di dalam Matius 24 ayat 36, Yesus berkata, "Anak tidak tahu, bukan aku tidak tahu." Artinya, Yesus berkata di dalam naturnya sebagai manusia. Dan sebagai manusia, dia tidak memberitahukan apapun yang bukan perkataan Sang Bapa. Itu sebabnya, Yesus adalah 100% manusia yang bisa dipercaya. Itu sebabnya, apapun yang Yesus katakan dan lakukan, kita bisa yakin bahwa itu adalah 100% firman Tuhan. Karena Yesus adalah manusia yang menyampaikan perkataan Sang Bapa 100%. Yesus adalah Tuhan bukan karena naturnya sebagai manusia, tetapi karena naturnya sebagai Sang Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah wujud Tuhan. Artinya, firman Tuhan adalah siapa Tuhan itu sendiri. Kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu mendengarkan Tuhan. Kalau kamu menolak firman Tuhan, kamu menolak Tuhan. Paham ya? Nah, kalau kamu belum paham, kemungkinan besar kamu adalah orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun dalam rupa manusia. Kamu belum bisa menerima Tritunggal dan dua natur Yesus. Jadi, sekarang saya mau memberikan jawaban saya sendiri untuk teman-teman yang belum bisa menerima jawaban pertama tadi. Untuk teman-teman yang masih berkata bahwa Yesus bukan Tuhan karena Yesus tidak tahu kapan kiamat. Mari sekarang kita periksa logika yang bermain di dalamnya. Yang pertama, Tuhan tahu segalanya. Yang kedua, Yesus tidak tahu kapan kiamat. Kesimpulannya, Yesus bukan Tuhan. Benar kan? Nah, sekarang saya mau memeriksa apakah logika ini benar. Pertama, coba kita terapkan logika yang sama kepada Tuhan yang lain. Contohnya, kita terapkan logika yang sama kepada Allah yang dipercaya menurunkan Al-Quran. Apakah Allah yang berbicara di dalam Al-Quran tahu segalanya? Mari kita baca pengakuan Allah di dalam Al-Quran surah 9 ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Secara sederhana, ayat ini berkata bahwa Allah belum tahu apakah teman-teman yang Muslim benar-benar beriman sampai teman-teman yang Muslim mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu, Allah sangat teliti terhadap apa yang teman-teman Muslim kerjakan. Nah, apakah wajar Allah belum tahu apakah teman-teman yang Muslim benar-benar beriman sampai teman-teman mengerjakan apa yang Allah perintahkan? Ya, sangat wajar. Tetapi, tetap saja hal ini berarti ada sesuatu yang Allah tidak tahu. Jika kita terapkan logika yang sama dengan yang kita gunakan kepada Yesus, yang pertama Tuhan tahu segalanya, yang kedua Allah tidak tahu apakah seseorang beriman sampai dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, kesimpulannya, apakah Allah adalah Tuhan? Jika teman-teman fair, kita pakai standar yang sama, maka Yesus dan Allah sama-sama bukan Tuhan. Karena Yesus dan Allah sama-sama ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Nah, bagaimana dengan Yahweh, Tuhannya orang Yahudi yang ada di Perjanjian Lama? Saya bahas Yahweh karena saya tahu ada teman-teman yang percaya bahwa Yesus bukan Yahweh. Jadi, supaya fair, kita bahas Yahweh juga. Kejadian 6 ayat 5-6 berkata, ketika dilihat Yahweh bahwa kejahatan manusia besar di bumi
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Yahweh bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Yahweh menyesal karena dia telah menjadikan manusia di bumi. Apakah sebelumnya dia tidak tahu bahwa manusia akan membuahkan kejahatan semata-mata? Jika kita mau jawab dengan jujur, maka jawabannya adalah iya. Yahweh belum tahu bahwa manusia akan membuahkan kejahatan semata-mata sampai Yahweh melihat bahwa hal itu terjadi. Makanya dia menyesal. Hal itu tidak beda dengan Allah di dalam Al-Quran yang belum tahu siapa muslim yang benar-benar beriman sampai teman-teman yang muslim mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi, jika kita mau terapkan logika yang sama secara fair, jika yang namanya Tuhan harus tahu segalanya, maka Yesus, Allah, dan Yahweh semuanya bukan Tuhan. Nah, jika karena hal ini, teman-teman mengambil kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada, itu adalah hak teman-teman. Tetapi, saya mau mengajukan satu pertanyaan. Apakah Tuhan punya hak untuk tidak mau tahu? Jika Tuhan punya hak untuk tidak mau tahu, maka pasti ada sesuatu yang Tuhan tidak tahu. Jika Tuhan tidak punya hak untuk tidak mau tahu, maka itu bukan Tuhan. Itu namanya budak. Tuhan macam apa yang tidak punya hak untuk tidak mau tahu? Tuhan yang tidak punya hak untuk tidak mau tahu adalah Tuhan imajiner yang kamu ciptakan di dalam pikiran kamu. Nah, supaya teman-teman paham di mana letak kesalahan logika Tuhan harus tahu segalanya, saya mau bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah bermain dadu, kartu, atau bermain permainan lain yang mempunyai sifat undian? Jika teman-teman manusia normal, seharusnya teman-teman pernah. Tetapi, apakah teman-teman pernah bertanya, kenapa teman-teman memainkan permainan itu? Jika teman-teman pernah mempertanyakan diri sendiri, kenapa teman-teman memainkan sebuah permainan, seharusnya jawabannya adalah karena teman-teman suka. Teman-teman suka dengan faktor kejutan dan tantangan. Teman-teman tidak akan suka dengan suatu permainan yang tidak ada tantangan dan kejutannya. Betul kan? Nah, misalnya begini. Kamu menciptakan sebuah permainan papan, semacam monopoli, dan membuat aturan mainnya. Salah satu aturannya adalah seorang pemain harus melemparkan dadu untuk jalan. Ternyata, permainan yang kamu ciptakan itu laku keras. Lalu, pada suatu saat, kamu mengadakan jumpa fans dengan para pemain. Pada acara jumpa fans itu, ada seorang pemain yang tidak percaya bahwa kamu adalah sang pencipta permainan itu. Jadi, dia berkata kepada kamu, kalau kamu adalah sang pencipta permainan ini, kamu pasti mengetahui segala sesuatu tentang permainan ini. Betul gak? Tentunya, kamu akan berkata, betul, karena kamu memang penciptanya dan kamu tahu segala sesuatu tentang permainan itu. Tetapi, orang itu berkata lagi kepada kamu, sekarang saya ambil dadu dari permainan ini dan akan saya lemparkan. Coba kamu katakan angka berapa yang akan keluar. Kalau kamu tahu angka berapa yang akan keluar, saya percaya bahwa kamu adalah penciptanya. Tetapi, kalau kamu tidak tahu angka berapa yang akan keluar, maka kamu terbukti bukan penciptanya. Nah, apa yang akan kamu katakan kepada pemain bodoh itu? Apakah kamu sudah bisa paham bahwa seseorang yang tidak tahu angka berapa yang akan keluar dari sebuah dadu, tidak berarti orang itu bukan pencipta dadu? Paham ya? Nah, coba bayangkan pada saat jumpa fans itu, kamu ikutan bermain bersama para pemain lain. Lalu,
ada orang bodoh lain yang berteriak, "Kamu pasti bukan penciptanya, karena pencipta permainan ini tidak mungkin ikutan bermain di dalamnya." Dia berkata, "Untuk apa pencipta permainan ikutan main?" Ngeselin nggak lihat orang-orang tolol macam itu? Mereka berpikir bahwa pencipta alam semesta ini tidak boleh ada di dalam alam semesta. Ada lagi orang tolol yang berkata, "Jika kamu adalah pencipta permainan ini, coba kamu katakan jam berapa, menit berapa, detik berapa permainan ini akan berakhir. Kalau kamu tidak tahu kapan permainan ini akan berakhir, maka kamu terbukti bukan penciptanya." Orang-orang tolol bin so pintar punya pola pikir bahwa pencipta sebuah permainan harus selalu menang. Tidak boleh kalah di dalam permainan yang diciptakannya. Kalau kalah di dalam permainan, berarti bukan pencipta permainan itu. Pola pikir semacam itu adalah pola pikir orang tolol bin so pintar yang tidak pernah menciptakan sesuatu. Nah, apakah sekarang kamu sudah paham di mana kesalahan logika bahwa Tuhan harus tahu segalanya? Tuhan yang menciptakan alam semesta memang menciptakan bintang-bintang dan planet-planet di dalam orbitnya. Tetapi Tuhan juga menciptakan makhluk hidup yang diberikan kebebasan. Artinya, Tuhan dengan sengaja menciptakan sesuatu yang dirinya tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ciptaannya itu. Sama seperti pencipta dadu tidak tahu angka berapa yang akan keluar. Paham ya? Nah, di dalam kasus Yesus, dia datang sebagai manusia. Dia datang sebagai anak. Dan sebagai anak, sebagai manusia, dia tidak boleh tahu kapan akhir zaman. Karena yang menentukan siapa akhir zaman adalah Sang Bapa. Anggaplah seorang pemilik klub sepak bola sesekali ikutan bermain di lapangannya. Ketika dia turun sebagai pemain, apakah dia boleh mengeluarkan kartu merah? Kan tentu tidak boleh. Yang boleh mengeluarkan kartu merah adalah wasit. Apakah dia boleh memerintahkan wasit untuk mengeluarkan kartu merah? Tidak boleh juga kan? Apakah ketika dia turun sebagai pemain, tidak boleh ini, tidak boleh itu seperti pemain lain, berarti dia bukan pemilik klub sepak bola itu? Enggak kan? Seorang pemain harus mengikuti aturan permainan, walaupun dia adalah pencipta permainan itu juga. Kalau kamu bertanya-tanya, untuk apa pencipta permainan ikutan bermain? Coba kamu pikir, untuk apa pencipta permainan menciptakan kalau dia sendiri tidak mau bermain? Jadi, Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 36, bahwa malaikat tidak tahu, anak tidak tahu, hanya Bapa yang tahu tentang kapan akhir zaman di dalam kapasitasnya sebagai manusia, untuk memberikan teladan, supaya kita yang adalah anak-anak jangan sok tahu kapan akhir zaman, dan supaya kita tidak tertipu oleh nabi palsu dan jin yang mengaku malaikat. Kita harus senantiasa berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Nah, jika kamu bertanya-tanya, jadi apa sih artinya Tuhan? Tuhan itu artinya adalah penguasa atau pemilik. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang di Pulau Jawa, siapa penguasa pantai selatan? Berarti kamu bertanya, siapa Tuhan pantai selatan? Kamu akan mendapatkan jawaban, penguasa pantai selatan adalah Nyi Roro Kidul. Artinya, Tuhan pantai selatan adalah Nyi Roro Kidul. Supaya kamu lebih paham, coba bedakan pencipta kendaraan dengan pemilik kendaraan. Apakah pencipta kendaraan kamu masih punya hak atas kendaraan kamu? Tentu tidak. Siapa yang punya hak untuk melakukan apapun juga terhadap kendaraan kamu? Ya kamu, karena kamu adalah Tuhan atas kendaraan kamu. Apakah Yesus adalah Tuhan? Iya bagi saya, karena Dia adalah pemilik dan penguasa hidup saya.
Apakah Allah yang ada di Al-Quran adalah Tuhan? Iya bagi Muslim, tetapi bukan bagi saya. Allah yang ada di Al-Quran bukan pemilik dan penguasa hidup saya. Kamu yang Muslim punya hak untuk berkata bahwa Yesus bukan Tuhan. Saya juga punya hak untuk berkata bahwa Allah bukan Tuhan. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus Tuhan saya mengasihi kamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami ini seperti kami juga ampuni orang yang bersalah. Jauhkanlah kami dari pencobaan dan yang jahat, sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selamanya. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rencanamu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Rancanganmu